tadi kan Anda semua sudah mereview materi minggu lalu. Nah, kemarin juga Ibu sudah pada minggu lalu Ibu juga sudah minta Anda semua untuk membaca materi tentang minyak bumi. Jadi, untuk mengetahui lebih dalam pengertian dan pemahaman tentang minyak bumi itu, jadi kita akan membahas materi minyak bumi. Nah, sekarang kita masuk pada sebelum kita masuk pada pengertian dari minyak bumi, perhatikan gambar yang Ibu perlihatkan. Baiklah, menurut Ananda, gambar apakah ini? Gambar Pertamina, Bu. Nah, bagus sekali. Jadi pada gambar Pertamina ini apa yang terlihat? Apa yang terlihat pada gambar Pertamina? Apa yang ada di dalam gambar Pertamina? Di Pertamina terdapat bensin, yaitu jenis Pertalite, Pertamax, Premium, Biosolar, Solar, dan lain-lain. Betul sekali. Baiklah Nanda, jadi gambar pertama yang Ibu lihatkan yaitu gambar Pertamina, di mana gambar Pertamina ini terdapat bensin yang merupakan bahan bakar dari kendaraan yang jenisnya itu kan macam-macam. Jenisnya ada bensin, ada biosolar, ada solar, ada premium, ada pertalite dan lainnya. Nah, sekarang coba lihat pada gambar kedua. Apa gambar kedua? Gambar kedua yaitu gambar oli, Bu. Nah, jadi pada gambar kedua ada gambar oli. Nah, karena kita membahas materi minyak bumi, jadi menurut Ananda, apakah kesamaan dan hubungan antara gambar pertama dan gambar kedua? Yaitu bahan bakarnya sama-sama berasal dari minyak bumi. Benar, pintar. Jadi gambar pertama dan kedua memiliki kesamaan. Gambar pertama yang isinya itu ada bensin yang merupakan bahan bakar dari kendaraan, dan oli yang biasanya digunakan juga pada kendaraan itu sama-sama berasal dari bahan minyak bumi. Nah, perhatikan gambar yang terlihat. Menurut Ananda, apa itu minyak bumi? Dari gambar yang terlihat, minyak bumi adalah cairan hitam yang digunakan manusia sebagai bahan bakar untuk kendaraan. Ya, benar sekali. Itu manfaatnya ya, manfaat dari minyak bumi. Yang Ibu perlihatkan tadi itu manfaat dari minyak bumi. Jadi, kita bisa, kalau kita sudah mengetahui pengertian dari minyak bumi, kita juga tahu dalam kehidupan apa itu manfaatnya dari minyak bumi ini. Jadi, apa manfaat kita belajar dari materi minyak bumi ini. Jadi, Ananda harus perhatikan ya materi minyak bumi ini dengan baik-baik. Karena minyak bumi ini banyak sekali digunakan pada kehidupan dan sangat merupakan sumber yang sangat penting. Jadi untuk penyempurnaan apa itu minyak bumi, yaitu apakah Ananda bisa membacakan pengertian dari minyak bumi? Minyak bumi merupakan cairan kental berwarna hitam atau kehijauan, mudah terbakar, dan berada di lapisan atas dari beberapa tempat di kerak bumi. Baiklah, pintar sekali Ananda. Jadi, pengertian dari minyak bumi itu sendiri merupakan cairan kental yang terlihat, merupakan cairan kental berwarna hitam, atau dia kadang terlihat juga kehijauan yang mudah terbakar. Jadi sifat dari minyak bumi ini mudah terbakar.
dan berada di lapisan atas dari beberapa tempat di kerak bumi. Nah, minyak bumi itu sendiri merupakan salah satu bentuk hidrokarbon. Nah, jadi pengertian dari minyak bumi sendiri kan Anda sudah tahu kan, cairan kental dan sifatnya mudah terbakar. Nah, sekarang minyak bumi itu sendiri merupakan senyawa hidrokarbon, termasuk salah satu senyawa hidrokarbon. Nah, hidrokarbon Ibu sudah pada materi-materi sebelumnya sudah dijelaskan kan, apa itu hidrokarbon? Hidrokarbon yaitu senyawa yang mengandung senyawa yang mengandung hidrogen dan karbon. Jadi minyak bumi itu memiliki sifat. Nah, untuk lebih dalam pengertian dari minyak bumi itu ya Nanda. Jadi minyak bumi itu kan merupakan cairan kental. Nah, dari sifatnya dia mudah terbakar. Lalu kemudian minyak bumi itu sendiri merupakan salah satu senyawa hidrokarbon. Jadi senyawa hidrokarbon Ibu sudah jelaskan, yaitu senyawa yang terdiri dari hidrogen dan karbon. Jadi apakah Anda sudah paham apa itu minyak bumi? Sudah, Bu. Nah, baiklah teman-teman. Jadi Anda sudah paham ya apa itu pengertian dari minyak bumi itu sendiri. Nah, sekarang kita masuk pada asal mula. Kita masuk pada asal mula dari minyak bumi itu sendiri. Menurut Ananda, dari manakah minyak bumi itu berasal? Apakah ada yang tahu? Jadi, apakah Ananda ada yang tahu dari mana asal mula dari minyak bumi? Sepertinya banyak yang tidak tahu ya apa itu asal mula dari minyak bumi ya. Padahal materi minyak bumi ini sangat penting untuk kita pelajari. Nah, baiklah, jika Anda semua tidak ada yang tahu, maka Ibu akan menjelaskan asal mula dari minyak bumi itu sendiri. Sebelumnya ada Ibu minta tolong pada Ananda untuk membacakan skema yang telah Ibu buat, yaitu tentang asal mula dari minyak bumi ini. Baiklah Nanda, Ibu minta tolong pada adakah yang ingin salah satu Ananda untuk membacakan apa asal mula dari skema minyak bumi ini? Baiklah, kepada Nanda, tolong bacakan skema asal mula minyak bumi ini. Bumi yaitu pertama dari pelepukan sisa organisme. Lalu dari sisa organisme menjadi dia tertimbun dalam dasar lautan bersama lumpur. Setelah itu dia akan membentuk yaitu batuan sedimen. Terus dan lanjut mengalami peruraian. Dan terakhir dia akan menjadi minyak dan gas di bawah suhu tekanan tinggi. Nah, baiklah Nanda, tadi kan udah ada salah satu teman Anda yang membacakan skema dari asal mula dari minyak bumi itu sendiri. Nah, dari Ibu pun juga sudah menjelaskan maksud dari skema yang terdapat pada gambar. Jadi ada yang tahu intinya minyak bumi ini berasal dari manakah? Dari sisa makhluk hidup, Bu. Benar.
makhluk hidup yang mati merupakan makhluk hidup yang mati itu kan sudah Ibu jelaskan tadi, yaitu seperti tumbuhan, hewan, dan dan hewan renik yang mati setelah lama ya, dan termasuk dan dia akan mengalami pelapukan sisa organisme. Kemudian Ibu akan membagikan LKPD kepada Ananda semua untuk lebih memahami materi dari minyak bumi itu sendiri. Jadi tolong dibagikan untuk membantu Ananda dalam mengerjakan LKPD ini. Ibu akan tolong Ananda dengarkan dan tolong Ananda pahami apa yang akan Ibu jelaskan kembali. Apa yang akan Ibu jelaskan lagi. Nah, setelah Ananda kan tahu tadi minyak bumi itu pengertiannya apa, asal mulanya minyak bumi itu dari apa? Asal mula minyak bumi itu kan dari fosil, dari makhluk hidup yang telah mati jutaan tahun lamanya, yang tertimbun dan membentuk dan akan menjadi lumpur. Itu seperti seperti mayat-mayat renik. Nah, dari pertanyaan pertama, minyak bumi dan gas alam termasuk bahan bakar fosil, benar kan? Dari yang Ananda lihat, minyak bumi ini kan tadi Ibu dari gambar pertama yang Ibu lihatkan awal pembelajaran pertama tadi, itu kan tadi dilihatkan ada Pertamina yang terdapat bensin jenis premium, pertalite di dalamnya kan. Itu merupakan bahan bakar. Minyak bumi itu sendiri kan dari makhluk hidup yang telah mati, jadi fosil yang telah mati kan, yang tertimbun jutaan tahun. Jadi maka itulah disebut minyak bumi ini termasuk bahan bakar fosil. Oke, itu pertanyaan pertama, mengapa demikiannya. Nah, untuk pertanyaan kedua, apakah ada yang bisa menjawab, Ananda? Pertanyaan kedua, apakah bahan bakar fosil tergolong sumber daya alam yang dapat diperbarui? Jelaskan. Nah, apakah Ananda semua ada yang bisa menjawab pertanyaan kedua? Dari pertanyaan pertama tadi Ibu sudah menjelaskan kan dengan mereview materi awal kita tadi, minyak bumi, pengertian dan asal mulanya. Ini juga yang kedua juga termasuk asal mula dari minyak bumi itu. Nah, ada yang tahu? Sepertinya Anda banyak yang tidak tahu ya. Jadi, apakah bahan bakar fosil tergolong sumber daya alam yang dapat diperbarui? Menurut Ananda, kita tadi sudah membahas minyak bumi dan gas alam ini merupakan bahan bakar fosil yang sudah tertimbun jutaan tahun. Nah, menurut Ananda, apakah bahan bakar yang sudah lama tertimbun jutaan tahun dan membentuk sebuah minyak bumi yang terdapat pada kerak bumi ini dapat diperbarui? Baiklah anak-anak, Ananda, apakah ada yang tahu? Kan kita udah tahu tadi kan, kalau minyak bahan bakar fosil, minyak bumi itu merupakan bahan bakar fosil. Nah, apakah bahan bakar fosil itu dapat diperbaharui? Tidak, Bu. Baik, benar. Tidak dapat diperbaharui karena dia merupakan prosesnya pun sangat lama dan dia juga merupakan bahan bakar fosil, bahan bakar. Nah, Ananda coba lihatkan, misalnya bensin yang kita pakai. Kita memakai bensin untuk kendaraan kita, untuk motor, untuk mobil. Nah, apakah bahan
bakar itu bisa kita gunakan lagi? Tidak, Bu. Tidak kan? Benar. Jadi dalam pengerjaannya itu sudah dengan proses yang begitu lama karena dari fosil yang sudah mati jutaan tahun, dia akan mengalami pelapukan, penguraian, dan terjadi lumpur, terus membentuk batu sedimen. Itu merupakan proses yang sangat lama. Dan saat kita memakainya pun menggunakan minyak bumi ini, dia merupakan bahan yang tidak dapat diperbarui. Jadi minyak bumi ini sangat penting ya, sangat penting bagi kehidupan kita. Jadi kalau sekarang karena minyak bumi itu sangat penting untuk kita, coba Nanda jawab nomor 3 pertanyaan Ibu, yaitu minyak bumi hasil pengeboran masih berupa minyak mentah, crude oil. Jadi crude oil itu adalah minyak mentah yang kental dan hitam. Terdiri dari apakah crude oil itu? 1. Nah, kan pertanyaan pertama sudah kita jawab. Pertanyaan kedua sudah kita jawab. Kenapa minyak bumi tidak dapat diperbaharui? Kenapa minyak bumi itu sangat penting? Dan kenapa minyak bumi itu sekarang sudah mulai sedikit ya? Nah, sekarang pertanyaan ketiga, minyak bumi hasil pengeboran. Jadi minyak bumi di kerak bumi itu kan kita mengambilnya dengan hasil pengeboran yang akan menjadi berupa minyak mentah. Minyak mentah itulah yang kita lihat tadi di gambar Ibu yang Ibu tunjukkan tadi di awal, yaitu gambar cairan kental. Terdiri dari apakah crude oil itu? Apakah Anda tahu? Tidak, Bu. Kan minyak bumi sudah Ibu jelaskan juga. Minyak bumi merupakan salah satu senyawa hidrokarbon. Nah, menurut Ananda, crude oil minyak bumi ini dia sudah jelas, kalian sudah tahu kalau itu adalah merupakan senyawa hidrokarbon. Jadi sudah jelaskan, sudah pastikan kalau minyak mentah itu berisi apa? Apakah ada yang bisa menjawab dari pertanyaan ketiga? Minyak bumi hasil pengeboran masih berupa minyak mentah yang kental dan hitam. Terdiri dari apakah minyak mentah atau crude oil itu? Apakah ada yang tahu? Tidak, Bu. Nah, tadi kan Ibu sudah jelaskan kalau tadi di awal Ibu sudah memberitahukan kepada Ananda minyak bumi itu juga merupakan salah satu senyawa hidrokarbon. Jadi minyak mentah sudah pastikan ada senyawa hidrokarbon. Jadi senyawa hidrokarbon ini terdiri dari apa aja unsurnya? Ada yang tahu hidrokarbon itu apa? Bukannya kemarin Ibu sudah menjelaskan. Hidrokarbon ya Ananda. Baiklah, hidrokarbon berarti sudah jelas kalau minyak bumi ini mengandung hidrogen. Jadi minyak bumi ini mengandung hidrogen. Jadi hidrogen dengan atom H. Kemudian hidrogen. Kalau tadi Ibu sudah bilang kan hidrokarbon. Berarti hidrogen dan karbon. Nah, jelas ya unsurnya juga terdapat nitrogen. Ya, Nanda.
Kemudian dengan tambahannya ada oksigen. Jadi ini yang terdapat dari minyak mentah itu. Kemudian ada juga karbon dioksida. Karbon dioksida ya, atau CO2. Nah, jadi inilah unsur-unsurnya yang terdapat dalam minyak mentah atau disebut dengan crude oil itu. Yang berikutnya adalah belerang. Nah, inilah unsur-unsurnya yang terdapat dalam minyak bumi itu. Jadi ada hidrogen, ada nitrogen, ada oksigen, ada karbon dioksida, ada belerang, dan oh ya, ibu juga lupa, ada alkananya. Baiklah Nanda, dari yang sudah ibu jelaskan tadi, kan tadi sudah ibu jelaskan pengertiannya, asal mulanya, dan pertanyaan dalam kehidupan kita sehari-hari. Makanya sebaiknya Nanda melihat dan lebih memahami arti penting dan kegunaannya dalam minyak bumi itu, sehingga Ananda bisa menjelaskan, sehingga Ananda bisa memahami dari minyak bumi ini dan manfaatnya dalam kehidupan kita sehari-hari. Contoh yang sudah ibu lihatkan tadi, ada Pertamina yang merupakan bahan bakar dari kendaraan, dan juga ada oli yang dapat digunakan juga untuk kendaraan. Nah, setelah penjelasan dan pertanyaan-pertanyaan yang telah ibu berikan kepada Ananda, jadi tolong Ananda juga mengerjakan LKPD-nya dengan sebaik mungkin. Nanti ibu akan minta pada pada masing-masing kelompok untuk maju untuk menjawab dan menjelaskan dari LKPD yang telah Ananda diskusikan tersebut. Dah.